Terus juga mungkin kebijakan yang jadi pertanyaan hari ini kepada Menpan RB, kalau hari ini misalnya ini kan kita baru bicara status kepegawaian ya, tapi belum bicara kebutuhan real. Kebutuhan realnya berapa sih dari ketersediaan yang ASN dan bukan ASN gitu kan? Ini kan kita baru bicara ASN yang honorer yang belum diangkat. Ini kan ada dua, berarti ada honorer dan P3K yang belum diangkat menjadi ASN. Nah tadi kan kita bicara itu, tapi kan kita belum bicara kekurangan dari keseluruhan ini. Nah ini kan angka lagi nih, berapa persen sih yang sudah ketersediaan yang ada ini memenuhi fungsinya berapa persen? Nah itu satu pertanyaan. Nah tentu kepada Menpan RB Pak yang hari ini banyak ditanyakan adalah kalau nggak masuk nih ke dalam P3K, apakah masih bisa mengajar? Karena kan kebijakannya harus P3K. Nah ini yang kemudian banyak tenaga pengajar atau guru nih kemudian menjadi resah Pak di daerah. Kita nih kalau nggak dapat P3K nih, kira-kira masih boleh ngajar atau tidak? Nah itu sederhana juga ya, tapi ini dampaknya pasti luar biasa kalau jawabannya tidak boleh. Nah kalau boleh bagaimana kebijakannya gitu kan? Nah mungkin itu dari saya persilahkan teman-teman, Pak Nur Huda, Pak Ahmad, Pak John, Pak Hidayat Nur Wahid, dan Pak Ibnu. Silakan. Waktu itu memang kami sempat menanyakan soal kenapa sih ada perlakuan yang berbeda antara Kementerian Agama sama Kementerian Pendidikan. Waktu itu saya menanyakan seperti itu terhadap pengangkatan P3K dan juga terhadap perlakuan guru. Dan waktu itu Bapak juga menjawab soal ada jawabannya sama seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwa kira-kira yang saya tangkap itu yang diakui itu data yang masuk di Dapodik. Nah, sementara di Kementerian Agama ini kan punya data yang masuk dalam Simpatika. Nah, itu tidak masuk dalam ranah bukan ranah ya. Tidak masuk dalam klausul yang dikeluarkan oleh Kementerian RB dalam SK yang kemarin pengangkatan P3K itu. Nah, saya ini akhirnya menjadi bertanya-tanya, Pak. Sementara Simpatika ini juga keputusan dari pemerintah kita di bawah Kementerian Agama. Artinya karena itu menjadi keputusan dari pemerintah kita yang sudah kita akui dan di Komisi 8 sudah kita bahas, mestinya juga diakui oleh Kementerian RB, bukan hanya Dapodik, mestinya begitu kan. Nah, seandainya kok sampai sekarang tidak diakui, yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada dua hal. Yang pertama soal karena semacam tidak diakui oleh Dapodik Simpatika ini, maka di situ tidak tergambar jelas peta potensi, kualifikasi dan kompetensi dari kebutuhan jabatan yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama. Kira-kira gitu yang saya tangkap, Pak ya. Nah, seandainya kok Simpatika nggak diakui, padahal tadi penjelasan Pak Dirjen sudah jelas, di situ ada lengkap. Ada di Simpatika sudah lengkap kebutuhannya sekian, analisa jabatannya sudah ada, peta potensinya ada, kompetensinya ada, kualifikasinya ada, lengkap tadi, jumlahnya juga detail. Nah, ini problemnya di mana, Pak? Saya mohon, kalau misalnya nggak diakui Simpatika ini, lalu barang ini mau diapain? Apakah kemudian Kementerian Agama harus mengubah, menyesuaikan, harus masuk Dapodik? Saya juga pernah mendapatkan penjelasan bahwa Simpatika ini pada akhirnya juga akan terintegrasi ke Dapodik. Nah, itu problemnya di mana? Saya agak iri terus terang. Saya dulu sekolahnya tuh dari kecil tuh madrasah terus, Pak. Bapak saya itu guru agama yang zaman Orde Baru, yang gajinya per bulan hanya 125.000. Saya disekolahkan di madrasah, kamu harus sekolah madrasah, besok kalau besar jadi guru gitu. Nah, saya nyasar di Komisi 8, Pak. Ini nyasar, tapi kebetulan di Komisi 8 bermitra dengan Kementerian Agama. Nah, ini memperjuangkan apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Saya madrasah dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, madrasah terus. Artinya saya bertemu terus dengan guru agama yang mengalami problem yang sampai sekarang belum selesai sejak saya kecil, Pak. Nah, itu yang pertama. Jadi mohon nanti solusinya apa ini? Apakah Kementerian Agama harus merubah Simpatika menjadi Dapodik, atau bisa nggak integrasi itu
diselesaikan. Jadi simpatika ini sudah menjadi barang yang bagus menurut kami ya, karena kami mendapat penjelasan pada saat rapat FGD dengan Kementerian Agama waktu itu. Tinggal bagaimana proses integrasinya supaya di situ jelas tergambar peta potensi, kualifikasi, kompetensi. Itu yang pertama. Yang kedua, soal jumlah, Pak. Jadi kalau kita bicara soal jumlah, di Kementerian Agama ini, di jumlah guru swasta itu jauh lebih besar, Pak, daripada jumlah negeri, dibanding dengan jumlah di bawah Kementerian Pendidikan. Agama apapun, mau Islam, mau Katolik, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, semua kurang, Pak. Dan kami sudah menemukan, kemarin kami dari Panja ini sudah menerima dari Persatuan Guru Impasing Nasional misalnya, kemudian dari pengawas guru Katolik. Nah, kami menerima itu dan mereka mengeluhkan, Pak, kami kekurangan jumlah guru agama. Dan kami kunker di beberapa tempat, di Bali, di beberapa tempat ya Bu ya, itu juga sama, guru agama Islam mengajar siswa yang agamanya Buddha. Nah, itu juga problem, Pak. Siswa agama Islam diajar pendidikan Islam oleh guru agama lain. Nah, itu juga ada, Pak. Nah, itu masa depan anak kita mau jadi apa gitu, orang Islam tapi taunya Buddha, orang Buddha taunya Katolik, oh sudah campur baur jadi nasi rames nanti, Pak. Nah, jadi artinya kurang banget dan ini harus diselesaikan, Pak. Jadi saya bahagia sekali bertemu dengan Kementerian Agama sekaligus Kementerian Pan-RB. Sebetulnya satu lagi kalau mau, Kementerian Keuangan sama Kementerian Bappenas ya kalau mau, soal anggaran soal. Itu yang pertama. Yang kedua soal impasing, Pak. Kalau yang impasing ini mungkin secara spesifik pada Kementerian Agama, Pak ya. Impasing itu kami kemarin dapat keluhan dari PGIN bahwa antara juknis yang dikeluarkan oleh Pak Dirjen itu berbeda dengan PP nomor 41 dan PMA nomor 43 PP 41 2009 dan PMM 43 tahun 2014. Di juknis yang dikeluarkan itu tahun 2021 kalau nggak salah. Sebentar saya buka dulu, Pak. Iya, tahun 2021 di PP itu mengatakan bahwa masa kerja itu dihitung oleh para impasing itu, para guru impasing. Tapi di juknis itu masa kerjanya tidak dihitung. Ini kan ada perbedaan, Pak. Perbedaan. Nah, kebetulan menurut informasi yang saya terima, akhir tahun 2022 ini akan dibuat juknis baru untuk tahun 2023 untuk impasingnya. Nah, itu mohon diperhatikan nanti supaya masa kerja mereka dihitung sehingga hak mereka juga diberikan, kira-kira gitu. Itu aja, Pak, mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.